Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari saya akan ajak Bapak Ibu bersama-sama saya kita menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Tentu kalau Bapak Ibu bersaat teduh sendiri bisa tidak apa-apa, lebih bagus. Saya hanya membuat rekaman ini karena saya rindu lewat rekaman ini bisa menjadi saluran berkat bagi saudara untuk saudara lebih mudah dalam bersaat teduh. Semoga saudara benar-benar bisa masuk dalam hadirat Tuhan, senantiasa menikmati indahnya saat bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Karena saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya ketika kita bersaat teduh, ketahuilah bahwa itulah saat yang terindah yang akan menguatkan jiwa rohani kita. Bukan hanya tubuh jasmani kita yang perlu asupan gizi, rohani kita juga perlu. Mari kita akan bersaat teduh, kita datang kepada Tuhan, kita nikmati saat bersama dengan Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Kau penulis hidupku. Kau penulis hidupku, dan Kau yang buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harumnya namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Ini datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau penulis hidupku, dan Kau yang buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harumnya namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku.
hidupku, dan Kau yang buat segalanya baru. Engkau di dalam dan ku ada dalam, tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harumnya namamu. Engkau di dalam dan ku ada dalam, diriku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Oh, mengasihi-Mu selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau penulis hidupku Tuhan, kami mau mengasihi-Mu selalu.
Tuhan, kami mau selalu mengasihi-Mu. Kami mau belajar. Sekalipun kami belum sempurna, Tuhan. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau benar-benar belajar lebih lagi mengasihi-Mu. Sekalipun kami belum sempurna, sampai hari ini belum sempurna Tuhan. Karena belum sempurna, belum semua firman bisa kami lakukan. Kami bersyukur, kami masih boleh mendapat kesempatan dari Tuhan untuk belajar. Kami masih mempunyai nafas untuk kami boleh belajar lebih mengasihi Tuhan sebelum suatu saat kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan lebih lagi masuk lebih dalam membaca firman. Kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersama sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal 21 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Karena kita sedang komitmen ya, 1 tahun ini selesai baca seluruh perjanjian baru. Luar biasa. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya.
Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian terakhir dari ayat yang kita baca, tanpa perlu saya jelaskan, sudah sangat jelas. Karena tahun ini di Gereja Bethel Tabernakel Mojokerto sedang berbicara tentang hal ini, berdoa dan berjaga-jaga. Di bagian yang terakhir, yaitu pada ayat 34-36, saya akan ulangi untuk saudara. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, jangan syarat oleh kesenangan-kesenangan dunia, begitu ya, dan kemabukan, ya, oleh pokoknya sukacita dunia ini serta kepentingan-kepentingan duniawi. Perhatikan, karena itu tadi saya ajak saudara sebelum bersaat teduh, tanggalkan semuanya itu, ya, kepentingan-kepentingan duniawi, beban-beban hidup, ya. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
saat teduh seperti ini adalah salah satu cara, salah satu model cara di mana kita berjaga-jaga sambil berdoa. Saudara, karena itu jangan jemu bersaat teduh, jangan malas bersaat teduh, jangan bosan bersaat teduh, tetapi lakukan terus dengan penuh komitmen, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, agar hari Tuhan tidak datang seperti pencuri bagi saudara, tetapi kapanpun Tuhan datang, atau kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita siap. Puji Tuhan, kita datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa buat firman yang sudah kita dengar lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman yang sudah kami dengar, kami sangat bersyukur. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan tolong agar kami senantiasa terus berjaga-jaga dan berdoa. Tidak jemu-jemu, tapi terus dan terus. Agar kami tahan berdiri di hadapan-Mu suatu saat kelak Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang mari kita akan berdoa untuk nama-nama yang belum percaya Yesus, yang kita kenal, yang kita ketahui. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk saudara-saudara seiman yang ada di seluruh penjuru dunia, yang mereka menderita aniaya sengsara karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang. Tuhan, kalau boleh lepaskanlah mereka dari derita dan aniaya itu Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Ampuni lebih dulu kesalahan, dosa pelanggaran pendahulu-pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ampuni Tuhan. Berikanlah damai sejahtera-Mu atas Indonesia, kesejahteraan-Mu atas Indonesia. Tuhan, tolonglah agar banyak jiwa-jiwa dituai di Indonesia. Banyak yang bertobat, banyak yang percaya Yesus. Tuhan, tolong Indonesia kami yang tercinta ini. Berikan keamanan Tuhan. Lepaskan dari masalah kesehatan COVID-19 yang terus menghantui. Bahkan ekonomi juga Tuhan sedang terpuruk. Tuhan, tolong bangsa kami. Kami menangisi bangsa kami karena kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Tolonglah bangsa kami. Tolonglah bangsa kami. Umat-Mu di Indonesia, tolong negara kami, tolong bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang disebut hamba Tuhan maupun hamba-Mu secara pribadi, gembala-gembala sidang, full timer, penginjil, guru-guru Injil, apapun itu Tuhan, orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan Tuhan, kami berdoa. Kiranya Kau memberkati kami dengan hati yang tulus. Berikan kami hati yang tulus, yang ikhlas, baik kami dan keluarga kami. Tolonglah Tuhan agar kami dan keluarga kami tulus melayani-Mu selalu dan selamanya di hadapan-Mu. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terhilang. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong juga cukupkan segala yang kami perlukan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan surgawi untuk kami dapat lebih efektif dalam melayani-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa Bapa, tidak lupa berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan tolong berikan pertumbuhan rohani yang baik kepada mereka. Berkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Limpahkan berkat-Mu atas hidup mereka dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan memberikan Tuhan pertumbuhan rohani yang baik, karakter yang baik di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Misalkan hidup kami dan umat-Mu di dalam tangan-Mu. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa bagi setiap yang sakit dalam masalah ataupun diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit ya Tuhan, baik di rumah sakit, di rumah ataupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari keadaan mereka, bangunkan mereka dari tempat tidur mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan-Mu mengalir menjamah mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap yang di dalam masalah. Tuhan, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kayaknya Tuhan tunjukkan letak-letak kesalahan kami. Tuhan ampuni kami dan Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Dan kalau memang ini terjadi karena Tuhan punya rencana, kayaknya Tuhan berikan kami kekuatan sampai kami menang. Dan kami bisa tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi berkat. Bahkan lewat masalah-masalah yang kami hadapi, kami tetap menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus ada di dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menaungi kami anak-anak Tuhan dan membuat hidup kami menjadi baru dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan kita menaikkan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, di dalam segenap aspek kehidupan kami, kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami dan menyatakan sinar terang kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu kiranya atas kehidupan kami semuanya. Dan kami percaya kami sudah dan akan terus menerima berkat-Mu ini yang membawa hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.